Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin gure-gure Bandung, tengku-tengku sekalian, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Tersebut di dalam kitab Tahqiqul Maqam Syarah Kifayatul Awam bahwasanya iman terbagi 4 macam. Yang pertama, imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman tidak pernah bertambah dan iman itu pula tidak pernah berkurang. Itulah iman para malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian yang kedua, imanu yazidu wala yanqusu. Iman semakin hari semakin bertambah, wala yanqusu, dan iman itu tidak pernah berkurang. Itulah iman para nabi-nabinya Allah dan rasul-rasulnya Allah. Cobaan ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul tidak pernah membuat dengan ujian dan cobaan itu kepada kurang iman mereka. Akan tetapi cobaan dan ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul selalu membuat iman mereka bertambah. Kemudian yang ketiga, iman la yazidu wa yanqusu. Iman tidak pernah bertambah, malah iman itu adalah selalu berkurang. Itulah iman orang-orang fasik. Urung-urung yang puput dosa, adakala saboh dosa lain ataupun kekal dengan dosa yang kecil, itu adalah dinamakan orang fasik. Iman orang fasik tidak pernah bertambah, malah iman itu selalu berkurang dan berkurang. Kemudian yang keempat, iman yazidu wa yanqusu. Iman terkadang bertambah dan iman itu pula terkadang berkurang. Itulah iman katanya urang mukmin. Nah, ketika kadang iman sedang kuat dan ada pula ketika iman melemah. Bahwa iman tengah kuat, ibadah alhamdulillah kuat. Bahwa iman sedang melemah, ibadah pun akan melemah. Sehingga nawate dengan tua hanapre hadir salat berjamaah. Di mana saja ada majelis taklim selalu hadir. Kebaikan-kebaikan yang lain selalu kita kerjakan. Tapi terkadang pula jangankan sembahyang jamaah, ke urang agan bengek bahwa kondisi iman sedang melemah. Iman gedaya orang mukmin nawate kuat, nawate lemah. Yang sangat kita takutkan itulah bahwa kondisi iman sedang melemah. Dalam wadenya ajal pun tiba, hingga tahu menghadap Allah dalam kondisi yang ditakutkan adalah dalam kondisi tidak akan selamat iman. Para hadirin kaum muslimin yang Allah mulia, iman yang kana bakdanya ronyo untuk berdua sejatinya tanyuhan mampu untuk tajaga. Jangankan tanya jaga iman orang lain, iman pribadi katanya gelem tente mampu tak selamat ketika tanya menghadap Allah. Dengan sebab salehnya belum tentu meninggal dalam kondisi selamat iman. Dengan sebab alim juga belum tentu meninggal dalam kondisi membawa iman. Mungkin di kalangan ditanya yang sering ikut majelis taklim, pengajian-pengajian, masyhur dengan kisah Syekh Barsisa yang beliau di ibadah 200, bahkan beliau memiliki murid 60.000 orang yang murid semuanya itu bisa berjalan di udara, hingga para malaikat kagum terhadap ibadah Barsisa. Namun pada akhirnya beliau menghadap Allah dalam kondisi imannya tidak selamat.
mati dalam kondisi mati kafir. Sebab hal tiga ibadah hana jaminan keselamat iman dan kedua. Demikian pula dengan sebab alim dalam tente ahwat yang meninggal iman selamat. Kisah murid Fudail bin Iyad, bahwa murid yang sakit kena menghadap Allah, bahwa tanya ngejaklah Fudail bin Iyad, layaknya kita nyojak orang sakit, beliau membaca surat Yasin di samping murid yang sakit tersebut. Sedang-sedang Fudail bin Iyad membaca surat Yasin, tiba-tiba keluar dari lisan si murid, la taqra hadha, baik baca Yasin 42. Hingga dikejut Fudail bin Iyad, mungkin karena banyak, lalu beliau ditubah Yasin dan bertalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Namun yang keluar daripada lisan si murid, la ini bari'un minha, saya telah melepaskan diri daripada kalimat tauhid tersebut. Hingga beliau bahwa dengan muridnya meninggal dalam kondisi selamat iman, na'udzubillah. Hingga bedah Fudail bin Iyad tibit daripada rumah si muridnya, beliau menangis hingga puluh malam, bahkan karena ingat murid tersebut sebab sehingga meninggal dalam kondisi selamat iman. Maka alim dan juga saleh hana jaminan hukum doa kepada saat tanya menghadap Allah dalam kondisi iman selamat. Makanya yang berleh turun di malam dan yang mengadu kepada Allah, kita memohon kepada Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, lepu dep dalam iman, pula ya Allah lepu meninggal dalam keadaan selamat iman. Abu Hanifah pernah ditanya sebab tidak ada orang meninggal yang selamat iman. Jak tidak orang Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, sebab tidak ada orang meninggal yang selamat iman. Beliau menjawab ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah zalim. Arti zalim melakukan satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, itu namanya zalim. Korupsi itu adalah bahagian daripada zalim. Mencaci maki juga bahagian daripada zalim. Apabila tak pun yang dengan bunyian jitu gaul lain, itu merupakan perbuatan yang zalim. Contoh terkecil yang mungkin kita tidak sadar, saat hadir ke masjid tak pakai silop kulit yang laga, tak pakai sepatu. Ketika hadir di tangga masjid, kita melepaskan sandal dan pula melepaskan sepatu, lalu tazuh hilok tajuk tajak mentang wudu, lalu lantas silop nyantara tanpa meminta izin kepada si empunya sandal itu merupakan suatu perbuatan yang zalim. Walaupun terkadang kita tidak pernah sadar itu berdua. Zalim dikhawatirkan meninggal selamat iman. Kemudian yang kedua, kata Abu Hanifah, penyebab seseorang meninggal dalam kondisi tidak selamat imannya adalah karena ia tidak mensyukuri akan nikmat iman. Arti tidak mensyukuri nikmat iman, hantatin mengudip lagi udip dalam aturan-aturan ulama iman. Sebagai ulama iman, aturannya adalah bila balik berakal wajib salat sehari semalam 5 waktu. Tanya kabalik, tanya makan, hana dan semaya, itu sebuah alamat tidak mensyukuri nikmat iman. Yang balik berakal wajib tutup aurat, tapi ini kitanya tak berhak aurat, itu sebuah alamat tidak mensyukuri akan nikmat iman. Tanya ragam dan kedua, ada 3 aurat yang perlu kita jaga. Yang pertama, aurat kita agam ketika kita berada di dalam tempat yang sunyi, lam kama tidak ada. Nah, aurat wajib tuh 2 perkara yang aib depan belakang. Tidak boleh telanjang, tidak, kecuali nah hajat
lagi contoh dah mana, ataupun karena terlalu suum itu dibolehkan karena unsur hajat. Ketika anak hajat tidak boleh telanjang walaupun seorang diri di dalam kamar. Kemudian yang kedua, aurat kitanya ragam, wajib untuk seluruh badan. Ketika kitanya agam bertemu dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram, urang-urang yang sah nikah mentanya, urang-urang yang ketika mensentuh dengan urang jid runtuh wudu saat di hadapan mereka, kita wajib menutupi akan seluruh badan. Tak buka baje itu urang yang kan mahram yang adalah harim dan kemuduan. Sehingga dalam kebiasaan urang kampung dile, ketika ada pertandingan bola, ketika talu satu pihak dengan aturan shoot baje, padahal lapangan bola hampir jalan, lalu lalanglah perempuan-perempuan yang bukan mahram kitanya, tinggal kalah badan kitanya tak main bola, tinggal lemah badan kitanya bawa urinam yang kan mahram bawa dia, itu adalah merupakan daudah karena kata pelemah aurat. Kauranya menyunam main bola, mungkin tim persahabatan wadah talu betley pegat peraturan shoot baje puji shoot patu ada shoot token. Kemudian yang ketiga, aurat kitanya ragam adalah wajib itu antara pusat, yaitu mulai daripada pusat hingga lutut. Pajak di ragam wajib menutupi dari pusat sampai lututnya 3 ketika. Yang pertama, ketika ragam yang berada dalam sembahyang wajib itu dari pusat sampai deut, lemah pusat lemah deut dalam sembahyang batal sembahyang. Kemudian yang kedua, ragam wajib itu dari pusat sampai deut ketika ragamnya berada bersama agam yang lain. Sabi-sabi agam di dengkung tua wajib menutupi aurat dari pusat sampai lutut. Di pusat, di deut sabi-sabi agam mendauta di dengkung tua. Maka orangnya maaf tak pegang. Ketika ada agenda olahraga, ramai orang yang pelemah boleh deut. Apakah yang main bola, ataukah tenis lantai, ataukah lari-lari pagi, tip-tip tengah minggu wait di samping teguh, nampak aurat yang adalah lemah leluhur, lemah aurat jitu menauta dan kemudian. Maka sangat laga instruksi daripada Syekh Muharram. Beliau merupakan bupati yang besar. Beliau menginstruksikan terhadap para pemain olahraga baik bola ataupun lainnya diharapkan untuk menutup akan aurat. Maka oleh karena demikian yang kedua, jaga aurat. Kemudian kita agam wajib itu dari pusat sampai deut. Ketika kita agam berada di hadapan perempuan yang perempuan itu adalah mahram ditanya, iku mah hanjit di pusat, hanjit di deut. Iku karena tidak boleh menampakkan pusat dan juga pula lututnya. Bahkan karena yang adalah bahagian aurat. Ketika kita orang beriman hantate mudik sebagaimana semestinya orang yang beriman, di antaranya yang kabalik berakal wajib dong aurat sama dengan tidak mensyukuri akan nikmat iman. Tidak mensyukuri nikmat iman akan menjadi salah satu sebab seseorang meninggal dalam keadaan tidak selamat iman, kata Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, penyebab seseorang meninggal dalam keadaan tidak akan selamat iman, dia tidak pernah takut terhadap matinya dalam keadaan tidak selamat iman. Hana merataya ketika meninggal iman dalam keadaan han selamat iman. Sehingga waktu tadi dukurnya antum pernah terbayang dalam pikiran dia, waktu meninggal Tuhan selamat iman. Waktu malam-malam jaga dengan hantam tu pikiran dalam pikiran dia, hantam tu fikir dalam pikiran kita. Waktu meninggal selamat iman. Ketika hal demikian hantam pernah terlintas bak jiwa bak benak kita nyokut akan menyebabkan dipegang oleh Abu Hanifah meninggal seseorang itu dalam kondisi tidak selamat iman. Para hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, maka oleh karenanya
Dikitanya berle uro dan malam kepegahai ba Allah Ta'ala tentang masalah keimanan. Salah satunya melalui doa, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Ya Allah, nepu hidup dalam iman, pula ya Allah nepu meninggal dalam keadaan selamat iman. Demikian pula ketika bertemu dengan orang-orang yang mungkin doanya mustajabah, dia kitanya pun bersering terpegah bahunya. Tengku mendoa, abu mendoa, umi mendoa, nama doa ulun Tuhan berselamat iman. Itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kitanya. Kemudian yang ketiga, dia kitanya perle di dalam hidupnya adalah melakukan kiat-kiat ataupun amalan-amalan yang dengan amalan itu akan membawa kepada selamat iman bahwa dia kitanya mati. Di antara amalan yang dengan amalan yang jid selamat iman bahwa debati sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani bahwasanya Nabi Allah Khidir alaihi salam pernah suatu ketika beliau menjumpai akan jumlah para nabi 24.000 jumlah para nabi. Beliau menanyakan tentang amalan, dengan amalan apa seseorang itu meninggal dalam keadaan selamat iman. Ternyata 20 putri beda nabi menghidro nabi hana jauh. Lalu beliau menjumpai akan Rasulullah, juga ditanya dari Nabi Allah Khidir pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, amalan yang dengan amalannya jid selamat iman bahwa dia meninggal. Rasulullah pun hana jauh. Akhirnya Rasulullah ditanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, amalan yang dengan amalan tersebut seseorang bisa meninggalnya dalam kondisi selamat iman. Jibril pun tidak menjawab. Akhirnya malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, amalan yang dengan amalannya di Allah bila dipuput oleh hamba drone yang dengan amalannya hamba drone akan meninggal dalam kondisi selamat iman. Bahwa denya Allah menjawab, mawwallah somantang mulagama, rutin istiqamah setiap selesai salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunat, dibaca satu kali akan ayat kursi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, mulai daripada amanah Rasul hingga terakhir. Kemudian dibaca 4 ayat daripada surat Ali Imran. Yang pertama ayat yang ke-18, yang kedua ayat yang ke-10 bacuk mantel inna dina indallahil Islam. Kemudian ayat yang ke-26 dan kemudian ayat yang ke-27 yang ujungnya bighairi hisab. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Ikhlas 1 kali, kemudian Al-Falaq 1 kali, kemudian An-Nas 1 kali, kemudian yang terakhir surat Al-Fatihah. Yang dipegang oleh Allah amalan yang dengan amalannya menyertai mulagama setiap selesai salat, baik fardu ataupun salat sunat, insyaallah akan Allah beri selamat iman bahwa dia mati. Mudah-mudahan para hadir sekalian yang berhadir di bawahnya Allah beri taufik hidayah kepada kita yang mandum untuk mampu mengamalkan akan amalan-amalan yang dengan amalannya Allah beri selamat iman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.